Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ketika Anda membutuhkannya, Anda ada di sekitar, dan ketika Anda tidak membutuhkannya, Anda ditinggalkan. Anda bahkan tidak peduli tentang itu. Saya Lailak di mata Anda. Apakah ini orang jahat? Dalam nafas yang sengit, Lailak mengeluarkan suara keras, Brother Luo Yun, saya dapat memberitahu Anda, dalam hati saya, Anda adalah langit saya, tanah saya, semua yang saya. Bahkan jika saya menyerahkan seluruh dunia, saya tidak akan pernah gagal jaga dirimu. Mendengarkan kata-kata Lailak yang sangat tegas, Chu Xingyun pahit. Sekali waktu, Sui Liuxiang juga mengatakan kata-kata yang sama kepadanya dengan ekspresi dan nada ini. Semuanya seperti kemarin, kata-kata itu terdengar seolah-olah masih bergema di telinganya, tetapi orang-orangnya telah berubah. Dengan berlalunya waktu, semuanya berubah. Sumpah pernah dibuat, seperti pasir lei di pantai, tidak bisa menahan erosi waktu. Namun demikian, cinta hati dan keterikatan padanya tidak pernah berkurang. Seperti seseorang, tidak ada cara untuk melakukannya, bukan karena dia mengabaikan Anda tidak bisa menyukainya, jika tidak di dunia ini, bagaimana mungkin ada naksir. Tapi, secara umum, Chu Xingyun masih bahagia, setidaknya. Aku telah jatuh cinta satu sama lain, yang sudah cukup. Chu Xingyun tidak bisa melakukannya jika dia melepaskan Sui Liuxiang. Tetapi dia tidak ingin bertemu dengannya lagi karena dia tidak menyerah. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun lolos dari rasa sakit dan nyaris tidak tersenyum. Dia memandang Lailak dan Dingning dan berkata, aku tidak pernah berulang tahun yang baik untukmu sepanjang waktu. Aku belum memberimu hadiah ulang tahun. Menunjuk ke kotak di atas meja, Chu Xingyun berkata, kedua hadiah ini harus dikompensasi. Melihat bahwa Chu Xingyun sangat sedih, meskipun Sister Lailak malu untuk menerima hadiah itu, mereka tidak ingin Chu Xingyun menjadi sangat sedih jika dibandingkan. Karena dia ingin mereka menerima begitu banyak hadiah, maka mereka akan menerimanya, paling banyak, selama sisa hidupnya, untuk mengembalikannya. Melirik satu sama lain, Lailak dan Dingning mengambil kotak itu pada saat yang sama dan membukanya dengan lembut. Dalam sekejap kecemerlangan perak naik ke langit dan menerangi seluruh ruangan dalam warna perak dan putih. Melihat 7 tulang jiwa perak yang berbaris di dalam kotak, Suster Lailak tiba-tiba melompat. Bagaimana mungkin? Anda tahu, mereka sudah dapat memiliki satu set lengkap tulang jiwa hijau, mereka sudah sangat bangga, dan mereka bahkan tidak bisa tidur jika mereka bahagia. Tetapi dibandingkan dengan tulang jiwa perak ini, apa tulang jiwa hijau mereka? Anda tahu, bahkan 4 kaisar besar menggunakan tulang jiwa emas. Dibandingkan dengan tulang jiwa perak ini, hanya satu produk yang lebih tinggi. 7 tulang jiwa perak, bahkan jika mereka digambarkan oleh nilai kota tidak pernah dibesar-besarkan. Sepanjang saudara perempuan mereka mau, mereka dapat menggunakan 14 tulang jiwa perak ini sebagai ganti kekayaan senilai 14 kota. Takut, melihat 2 set tulang jiwa perak di kotak brokat, Lailak dan Dingning benar-benar ketakutan. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk menganggap hadiah itu mahal, tetapi ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih terpana dan tercengang. Melihat saudara perempuan yang tercengang, Chu Xingyun berdiri dan dengan lembut menepuk pundak mereka berdua, tidak peduli berat hadiahnya, itu adalah hati, kamu menerimanya. Selama pembicaraan, Chu Xingyun mengambil langkah dan berjalan keluar dari ruangan. Menonton sosok Chu Xingyun menghilang di pintu kamar, Lailak dan Dingning saling memandang tanpa sadar. Apakah harganya terjangkau? Saya tidak mampu. Dengan senyum pahit, Dingning menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mampu, maka aku tidak akan membayarnya kembali, paling banyak kau dan adikku, berikan dia seumur hidup. Mengangguk, Lailak berkata, ya, rahmat air yang menetes harus dilaporkan ke mata air. Kami telah menerima bantuan besar, dan kami tidak bisa berpikir bahwa kami hanya bisa memberinya seumur hidup. Di antara senyum, Lailak dan Dingning tersenyum bahagia. Ngomong-ngomong, bayi yang begitu berharga, mereka benar-benar tidak bisa menolak. Dengan 2 set tulang jiwa perak ini, saudara perempuan mereka bukan lagi orang-orang lemah yang sedang menggertak. Segera, Sister Lailak mengganti tulang jiwa perak ini dengan tulang jiwa hijau asli. Melihat 7 tulang jiwa hijau yang diganti, Sister Lailak tidak bisa menahan tawa. Tulang jiwa hijau ini adalah hasil panen mereka selama setahun terakhir, karena 7 tulang jiwa ini, adik perempuannya telah bahagia selama setahun penuh. Tapi sekarang, setelah memiliki tulang jiwa perak, benar-benar sepele untuk melihat tulang jiwa hijau ini. Jika tulang jiwa perak ini adalah Hauiwe pada hari itu, tulang jiwa hijau hanyalah kunang-kunang kecil. Setelah mengganti tulang jiwa yang baik, Sister Lailak saling tersenyum dan kemudian meninggalkan ruangan. Begitu saya memasuki ruang tamu, saya melihat Chu Xingyun yang sedang duduk di kursi dan minum daun bambu.
Setelah melihat Zhu Yeqing di tangan Chu Xingyun, wajah Sister Lilac langsung memerah. Minuman keras yang sangat lezat inilah yang membuat saudari-saudari mereka begitu mabuk sehingga cahaya musim semi bocor. Bruder Luo Yun melihat cahaya yang jernih dan malu. Sejak itu, Sister Lilac menolak untuk minum lagi, tidak setetes pun. Tetapi hari ini, pikiran mereka telah berubah. Jika Anda bersama Brother Luo Yun, anggur ini masih dapat diminum. Lagi pula, keduanya masih sangat jelas tentang kemanjuran Zhu Yeqing. Minum secangkir setara dengan seminggu kultivasi, dan bidang peningkatannya cepat, dan ini adalah mata rantai terlemah mereka. Adapun untuk mabuk, akankah saudara laki-laki Luo Yun mengambil keuntungan dari mereka? Ini, sebenarnya, gadis mana yang tidak merenungkan musim semi? Jika orang itu adalah Bruder Luo Yun, mereka tetap bersedia. Sangat disayangkan bahwa meskipun Sister Lilac memiliki hati kakao, Chu Xingyun tidak memiliki ide ini. Ketika saya mendengar bahwa Sister Lilac ingin minum, Chu Xingyun tidak menolak tetapi jumlah anggur dikendalikan. Satu orang menuangkan gelas kecil dan menolak untuk memberikannya lagi, jika tidak, jika mereka mabuk lagi, dan kemudian membiarkan diri mereka keluar dari mata air, ia harus menjelaskan, dan penjelasannya tidak jelas sama sekali. Dengan sedikit menyesap Zhu Yeqing, Lilac berkata, Brother Luo Yun, dengan tulang jiwa perak ini, kita tampaknya tidak harus pergi ke Necromancer. Mengangguk kepalanya, Ding Ning berkata, bahkan jika kita telah bertarung di dunia mayat hidup selama 10.000 tahun, aku takut kita tidak bisa mendapatkan tulang jiwa perak. Melambaikan tangannya, sebelum Ding Ning selesai berbicara, Chu Xingyun berkata, pergi ke Necromancer, itu belum tentu hanya tulang jiwa. Bahkan, Anda belum memikirkannya, apakah Anda merencanakan masa depan? Masa depan niatkan. Mengangguk-angguk, Chu Xingyun berkata, tidakkah kamu memiliki mimpi? Mimpi. Dia dengan malu-malu menatap Chu Xingyun. Bagaimana mungkin Lilac dan Ding Ning tidak memiliki mimpi, tapi, mimpi mereka mungkin tidak sama dengan yang disebutkan oleh Chu Xingyun. Mimpi terbesar Lilac dan Ding Ning adalah untuk tidak pernah berpisah dari Chu Xingyun, dalam hal lain, mereka benar-benar tidak memiliki apapun untuk diminta. Melihat dengan dalam pada Suster Lilac, Chu Xingyun dengan sungguh-sungguh berkata, dengan 99 formasi matahari yang kuat, Anda dapat mendominasi pengadilan rendah Nanming, dan atas dasar ini, mendominasi pengadilan tinggi Nanming. Mendominasi majelis rendah. Dominasi majelis tinggi. Mendengarkan kata-kata berani Chu Xingyun, Lilac dan Ding Ning tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Jujur saja, mereka benar-benar tidak memiliki ambisi besar. Namun, jika Brother Luo Yun ingin mereka melakukannya, mereka pasti akan melakukan yang terbaik dan berusaha untuk yang terbaik. Melihat Lilac dan Ding Ning, Chu Xingyun melanjutkan, jika suatu hari, Anda dapat menyingkat 81 master seni bela diri dengan bakat dari Departemen Pemadam Kebakaran kelas 9, dan mendirikan 99 susunan surya yang kuat, bahkan jika mereka menghormati Tuhan, ada juga pertempuran. Apa? Dapat bertarung melawan Kaisar Zun. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lilac dan Ding Ning tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka. Jika mereka benar-benar dapat melakukannya, maka mereka dapat membantu saudara Luo Yun pada saat itu, bahkan jika Kaisar Zun ingin berurusan dengan saudara Luo Yun, mereka tidak akan pernah setuju. Pikiran bahwa Bruder Luo Yun diintimidasi oleh Kaisar Zun, dan kemudian saudara perempuan mereka turun dari langit, berteriak-teriak-teriakan, tidak ada Bruder Luo Yun. Kemudian mengatur pertempuran besar dari 99 matahari yang kuat. Hanya memikirkan adegan itu, Sister Lilac sangat gembira. Jika itu benar-benar suatu hari nanti, betapa baiknya itu seharusnya, hidup mereka menjadi bermakna. Dan yang paling penting adalah mereka layak menjadi saudara Luo Yun yang luar biasa. Tampar. Sebuah tamparan keras di atas meja, Lilac dengan berani berkata, oke, itu saja, saudari kita Lilac harus mendominasi majelis rendah dan mendominasi majelis tinggi. Melihat kepura-puraan palsu saudara perempuannya, Ding Ning tidak bisa menahan diri untuk mengatupkan bibirnya dan berkata, oke, kamu tidak harus bermegah di sana, hanya dengan kamu dan aku, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Ini, mendengar kata-kata saudara perempuannya, Lilac tertegun untuk pertama kalinya, kemudian dia berkecil hati. Ya, Lilac berpikir bahwa dia dan saudara perempuannya bukan gadis yang sangat kuat, dan mereka tidak percaya bahwa mereka dapat meyakinkan kebanggaan pengadilan tinggi untuk mengambilnya melalui mulut. Bagaimana mengontrol hegemoni? Melihat kepercayaan diri Sister Lilac, Chu Xingyun tersenyum santai, tenang, saya akan berpartisipasi dalam kenaikan perguruan tinggi ini, setelah menyapu semua sapi jantan dan ular, saya akan menyerahkan elite rumah atas ke tangan Anda. Menatap secara mendalam pada Sister Lilac, Chu Xingyun dengan serius berkata, mungkin, Anda masih sangat muda, tetapi selama Anda bekerja keras, Anda akhirnya akan tumbuh dewasa. Lilac membuka matanya dengan bersemangat dan berkata dengan datar, lalu, majelis rendah akan diserahkan kepadaku dan adikku. Bagaimanapun, aku dan kakakku pasti akan bekerja keras untuk memperjuangkan dominasi rumah rendah Nanming sesegera mungkin. Mengangguk kepalanya, Ding Ning menjawab, ya, dengan 99 susunan matahari yang kuat mendominasi majelis rendah, masalahnya tidak besar, hanya masalah waktu.
Melihat Lailak dan Ding Ning, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, karena kamu sangat percaya diri, mari kita bandingkan. Lihat apakah kamu mendominasi pengadilan lebih rendah terlebih dahulu, atau aku mendominasi pengadilan atas terlebih dahulu, bagaimana? Bagus. Menghadapi usulan Chu Xingyun, Sister Lailak menolak untuk menunjukkan kelemahan apapun. Melihat Suster Lailak begitu percaya diri, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi terkejut, tidak tahu dari mana mereka berasal. Sebenarnya, Sister Lailak benar-benar percaya diri, dan sumber kepercayaan adalah 99 matahari yang kuat. Dalam 6 bulan terakhir, Chu Xingyun belum mengikuti tim untuk bertindak bersama, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi dalam 6 bulan terakhir. Faktanya, formasi Matahari 999 besar tidak hanya bisa melindungi anggota tim Lailak, tetapi semua orang, benda, dan benda di seluruh area yang dicakup oleh formasi besar akan dilindungi dari udara kematian kelabu. Dalam 6 bulan terakhir, ada lebih dari 300 tim, dengan total lebih dari 30.000 orang, dan mencapai kesepakatan dengan tim Lailak. Tim Lailak akan tetap di dataran Bon, dan tim-tim yang telah mencapai kesepakatan dapat pergi ke dataran Bon kapan saja dan beristirahat di stasiun tim Lailak. Setelah istirahat, anggota tim utama dengan kekuatan yang relatif rendah dapat berburu di dataran tulang, mencari prajurit kerangka dengan kekuatan Yin dan Yang untuk berburu tulang jiwa. Mereka yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dapat bergegas ke daerah berbahaya utama untuk berburu tulang jiwa yang lebih tinggi. Dataran tulang, yang terletak di tengah-tengah Necromancer, dimulai dari dataran tulang, tidak peduli dari 7 tempat berbahaya yang mana, jaraknya sangat dekat dan dapat dicapai hanya dalam 1 hari. Oleh karena itu, saat ini, tim Lailak telah menjadi inti dari lebih dari 300 tim. Alasan mengapa Sister Lailak telah mengumpulkan set lengkap tulang jiwa hijau begitu cepat sebenarnya diserahkan oleh masing-masing tim. Selain itu, semakin banyak tim yang menemukan saudari Lailak dan melamar ke stasiun tim Lailak. Di masa lalu, Sister Lailak tidak berpikir ke arah ini. Sekarang mereka memikirkannya, dengan stasiun ini, mereka dapat dengan cepat mengumpulkan tim kuat di Majelis Rendah Nanming dan mendominasi Majelis Rendah Nanming. Fakta telah membuktikan bahwa selama ada makanan yang cukup, dan ada stasiun Lailak untuk memperbaiki dan memulihkan, semua siswa di halaman bawah Nanming dapat tinggal di dunia mayat hidup hampir tanpa batas. Dengan cara ini, puluhan juta biaya transmisi dapat dihapuskan. Melihat bahwa Suster Lailak begitu percaya diri, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum dan berkata, ya, karena ini akan menjadi permainan, menyenangkan untuk menjadi sedikit cemerlang. Ceritakan tentang hal itu, apa yang akan kita pertaruhkan? Apa yang dipertaruhkan? Melihat keinginan Chu Xingyun, Lixiang Jiaohan tersenyum dan berkata, berjudi, bertaruh, siapa yang takut kamu tidak akan berhasil? Memikirkannya dengan kepala dimiringkan, Lailak menyeringai dan berkata, aku pikir, jika kita menang, kamu harus membiarkan kami mengurusmu sepanjang hidupmu. Ding Ning berkata dengan cemas segera setelah kata-kata Lailak berkata, ya, ya. Biarkan kami menjaga Anda sepanjang hidup Anda, dan Anda tidak akan pernah ditolak kami. Sebelum Ding Ning selesai berbicara, Chu Xingyun melambaikan tangannya, memotongnya, dan tersenyum, bagaimana jika kamu kalah? Kita kalah. Kami akan kalah. Melihat Chu Xingyun lucu, Lailak dengan bangga mengangkat dadanya dan berkata dengan datar, jika saudari kita kalah, kita akan menjadi budak dan mengikuti seumur hidup. Melihat Lailak tanpa daya, Chu Xingyun berkata, ini, tampaknya apakah saya menang atau kalah, saya mengambil keuntungan, apakah Anda yakin ingin bertaruh pada ini? Di hadapan pertanyaan Chu Xingyun, kali ini, kedua saudara perempuan itu mengangguk dengan tegas dan serius, ya, ini taruhan kami. Memang, taruhan ini, saudara perempuan mereka memang kalah dari keluarga nenek. Tidak ada taruhan seperti itu di dunia ini. Tetapi untuk dua saudara perempuan Ding Ning Lailak, jika mungkin, dia hanya ingin tinggal bersama saudara Luo Yun selamanya, dan tidak pernah berpisah. Tidak ada keraguan bahwa Lailak dan Ding Ning sangat serius tentang taruhan ini. Tapi dalam pandangan Chu Xingyun, bagaimana mungkin ada taruhan aneh di dunia ini? Tetapi melihat ekspresi yang sangat tegas dari dua saudara perempuan ini, Chu Xingyun merasa sakit untuk sementara waktu. Saya harap saya bisa menjaga mereka seperti saudara saya seumur hidup. Papa, dengan tangan terentang, Chu Xingyun dan Li Dingning bertepuk tangan masing-masing 3 kali, bertaruh untuk berdiri. Akhirnya, penerimaan perguruan tinggi tahunan secara resmi dimulai. Perbandingan diadakan di Menara Tongtian di Akademi Nanming, hal pertama yang harus dilakukan adalah perkelahian 10 orang. Perlu disebutkan bahwa Menara Tongtian tersedia di semua 5 universitas. Faktanya, 5 universitas dibangun di sekitar Menara Tongtian kecuali untuk Universitas Nanming. Hanya Akademi Nanming yang dibangun di sekitar Menara Dewa Api Bumi, tetapi meskipun demikian, Pagoda Tongtian berada dalam ruang lingkup Akademi Nanming, tetapi itu bukan intinya. Menara Tongtianshan, Chu Xingyun belum pernah masuk. Di masa lalu, karena tidak ada atribut di dalamnya, saya tidak bisa masuk jika saya ingin memasukinya. Kemudian, meskipun saya menggunakan taktik abadi Phoenix dan menggabungkan darah Phoenix, saya dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao dan tidak memiliki hak untuk memasuki Menara Tongtian.
Berdiri di luar Menara Tongtian, hati Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi dia akhirnya bisa memasuki Menara Tongtian. Meskipun Pagoda Tongtian di Akademi Nanming persis sama dengan Pagoda Tongtian di Akademi Jiuxiao, aturan kompetisi tidak pernah sama. Akademi Jiuxiao, yang berfokus pada pertarungan antara 5 tim, tetapi Akademi Nanming, tampaknya lebih memperhatikan kekuatan pribadi. Akademi Jiuxiao berfokus pada konfrontasi antar tim. Akademi Nanming berfokus pada tampilan kekuatan pribadi. Ada puluhan ribu orang yang mendaftar untuk promosi tahun ini, sehingga mereka dibagi menjadi lebih dari 1000 grup, masing-masing dengan 10 orang. Hanya dengan membunuh semua orang dalam kelompok yang sama Anda dapat maju ke babak selanjutnya. Segera putaran pertama 10.000 menjadi 1000, membuka tirai. Tim tempat Chu Xingyun berada dibagi menjadi angkatan ketiga, dan hanya setelah 2 angkatan pertama siswa dibandingkan maka giliran Chu Xingyun. Di bawah kepemimpinan Lailak dan Ding Ning, semua 81 anggota tim Lailak datang. Dengan ditemani semua orang, Chu Xingyun tiba di gerbang 97, melihat sekeliling, dan semua siswa yang berpartisipasi dalam kontes kenaikan berkumpul di sini. Sebagai anggota kompetisi, Chu Xingyun mengambil Sister Lailak dan melangkah ke Menara Tongtian. Kali ini, Chu Xingyun tidak terhalang oleh energi tak terlihat dan langsung masuk. Aula pertempuran Menara Tongtian sudah penuh sesak saat ini, dan 9 orang lainnya yang berada dalam kelompok yang sama dengan Chu Xingyun juga harus berada di sini, tapi Chu Xingyun tidak tahu siapa mereka. Kedatangan Lailak dan Ding Ning telah menarik perhatian semua orang. Sekarang, para suster terkenal di pengadilan yang lebih rendah, dan tidak ada yang ingin melumpuhkan mereka. Namun, jangan melihat ke depan Chu Xingyun, saudara perempuan ini sangat imut dan imut, mereka sangat imut. Namun, ketika berhadapan dengan orang lain, bunga saudara perempuan dapat digambarkan sebagai flamboyan, dingin dan beku, dan mereka hanya sombong untuk menambahkan maaf dan sombong dan menyapa orang-orang di sekitar mereka. Sister Lailak bangga dan malu. Lihatlah saudara Luo Yun, yang memiliki kemampuan dan fondasi untuk menjadi begitu kuat, tetapi tidak pernah menunjukkan gunung dan embun. Sebagai perbandingan, kedua saudara perempuan itu masih terlalu terburu nafsu. Melihat saudara perempuan Lailak seolah-olah bintang-bintang memegang bulan, Chu Xingyun tersenyum tipis. Menatap dinding tepat di seberang aula pertempuran, pada saat ini, 10 siswa berkelahi di hutan. Tentunya, 10 siswa ini, tanpa terkecuali, semuanya memiliki kekuatan Nirvana Jiutian, kekuatannya tidak bisa dikatakan tidak kuat, jadi pertarungannya sangat sengit. Setelah Anda mengejar saya untuk keluar dari pertarungan berdarah, akhirnya, salah satu siswa yang lebih beruntung hidup sampai akhir. Alasan mengapa dia bisa bertahan hidup tidak selalu karena dia lebih baik daripada yang lain, tetapi bahwa dia cukup pintar dan dia lebih mungkin untuk bersembunyi, dia melarikan diri ke jalan untuk bersembunyi, dan dia akhirnya terkena pada akhirnya. Dapat dilihat dari sini bahwa rasio promosi ke rumah sakit tidak berarti lebih baik dari kekuatan, tetapi untuk bertarung dengan kebijaksanaan dan keberanian. Dalam aspek apapun, itu tidak boleh terlalu buruk. Jika tidak, Anda pasti tidak akan dipromosikan ke majelis tinggi. Dengan berakhirnya game pertama, segera game kedua dimulai. Melihat pertempuran di layar, Chu Xingyun tiba-tiba berpikir bahwa Yu Zai sepertinya lebih cocok untuk datang ke Akademi Nanming. Meskipun Akademi Jiuxiao juga bisa bertarung tanpa batas, Yu Zai harus membawa 4 rekan satu tim, dan dia bisa bertarung dengannya, tetapi yang lainnya hanya 5. Namun, Universitas Nanming berbeda. Perbandingannya di sini bukan tim. Pertarungan adalah untuk kekuatan pribadi. Kecuali untuk diri Anda sendiri, semua orang adalah lawan. Jika Yu Zai datang ke Akademi Nanming, maka akan ada 9 lawan dalam pertandingan, tetapi Anda dapat membiarkannya dibantai, maka kecepatan budidaya berkah surgawi tertinggi harus digandakan. Kebetulan, Yu Zai juga atribut api. Bahkan jika bakat atribut api tidak cukup, tidak masalah. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat melewati persidangan 100 orang dan memasuki pengadilan tinggi Nanming secara langsung. Berpikir tentang hal itu, game kedua selesai, terlambat untuk berpikir, Chu Xingyun memasuki ruang persiapan tempur, dan kemudian, gilirannya untuk bermain. Menonton sosok Chu Xingyun menghilang di pintu ruang persiapan pertempuran, semua orang di tim Lailak melotot dengan penuh semangat. Untuk waktu yang lama, semua orang tahu bahwa Chu Xingyun sangat kuat, tetapi tidak ada yang tahu seberapa kuat Chu Xingyun. Sekarang, Chu Xingyun berpartisipasi, tetapi kompetisi sengit untuk masuk ke rumah sakit penuh dengan 9 lawan, kali ini, harus bisa memaksa kekuatan penuhnya. Belum lagi bagaimana 81 anggota tim Lailak melihat ke depan dan bersemangat, di sisi lain, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Memasuki ruang persiapan pertempuran, Chu Xingyun pertama-tama melihat dinding, tanah, dan langit-langit, rune dan garis yang rumit, dan garis. Formasi rune. Melihat deretan rune yang rumit dan tak terlukiskan, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa menara surga ini harus menjadi instalasi utama jalan rune, yang dibangun oleh para kaisar besar di masa kejayaan jalan rune. Sejumlah besar arai rune ditumpangkan, dihubungkan secara seri, paralel, dunia virtual telah divirtualisasi, yang menunjukkan betapa misterius cara rune ini.
Pada saat ini, di bawah deduksi dan pengembangan 30 juta siswa klan iblis, cara pola rune telah disimpulkan ke tingkat ketiga, dan karena itu Chu Xingyun telah menguasai cara pola rune 3. Namun, Chu Xingyun, yang menguasai pola rune 3 tingkat, tidak sepenuhnya memahami ruang persiapan pertempuran, deretan garis yang padat dan pola yang padat. Xingyun tidak bisa benar-benar mencari tahu orang macam apa yang bisa membuat karya agung yang sebanding dengan langit. Tapi jelas ini bukan waktunya untuk mengamati rune-rune ini. Jika Anda ingin melihatnya, Anda dapat menontonnya kapan saja di masa depan, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Adapun saat ini, tugas paling penting Chu Xingyun adalah memulai putaran pertama kompetisi. Chu Xingyun berjalan ke meja bundar yang terbuat dari bahan platinum dan duduk bersila. Saat berikutnya, Chu Xingyun hanya merasakan pusing di otaknya, dan cahaya putih mekar di depannya. Ketika cahaya putih menghilang dan Chu Xingyun memulihkan visinya, tubuhnya tidak lagi berada di ruang persiapan pertempuran, tetapi muncul di hutan lebat. Merasakan kesehatan tubuh dan melihat pemandangan sekitarnya, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Jika dia tidak tahu sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya bahwa ini adalah dunia ilusi, dan dia sendiri hanyalah sebuah keberadaan ilusi. Sama seperti Chu Xingyun mengamati pemandangan di dalam menara Tongtian, di antara dua raungan, dua harimau iblis api merah, satu kiri dan satu kanan, bergegas menuju Chu Xingyun. Menghadapi serangan tiba-tiba ini, Chu Xingyun tidak panik. Di antara sedikit gerakan tangan kanannya, pedang itu langsung keluar dari sarungnya, dan di antara kerlip pergelangan tangannya, dua pedang menjerit. Dalam suara tajam memecahkan langit, dua pedang emas menjerit dari udara, seperti bambu yang patah, memenggal kedua monster, menghilang di antara dunia. Saat kedua monster itu menghilang, aliran udara hijau dan biru mengembun, dan seolah-olah secara sadar, mereka langsung berinvestasi dalam tubuh Chu Xingyun. Mengerutkan alisnya, Chu Xingyun jelas merasa bahwa dua aliran energi yang jelas bergabung ke dalam tubuhnya, sangat lemah tapi sangat murni. Untuk kultivasi dunia, Chu Xingyun tidak terburu-buru sekarang. Dia masih memiliki beberapa ketakutan. Kaisar Wu Realm tidak ingin mencapainya terlalu dini, tetapi dia tidak ingin memperlambat dengan sengaja. Merasakan dua aliran energi yang jelas, mereka dengan cepat berdifusi di dalam tubuh. Hanya dua aliran energi ini yang cukup untuk menahan dua cangkir hijau daun bambu Chu Xingyun, dan menambah kapasitas budidaya. Menggelengkan kepalanya karena kagum, benar-benar layak menjadi mahakarya dari kekuatan kuno. Selama ribuan tahun, berapa banyak talenta yang telah dibudidayakan oleh menara yang menjulang ini. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menenangkan pikirannya dan mulai menjelajah di hutan. Tapi sekarang ini bukan gangguan, tapi sudah waktunya untuk mengakhiri permainan secepat mungkin. Pergi jauh-jauh, pedang Chu Xingyun melambai lagi, dan pedang emas berdesir keluar. Sebuah binatang iblis, segera setelah dia muncul, dipotong oleh Chu Xingyun. Di dalam aula menonton, semua orang melihat gambar di tirai dinding dengan mata mereka. Di bawah pengawasan Lailak dan Ding Ning, Chu Xingyun berjalan di sepanjang jalan, dengan roh pedang, menyapu koleksi Chu Xingyun dari waktu ke waktu, dan tempat-tempat yang ia lewati dihancurkan. Mungkin dia tidak mengetahuinya, barusan, ketika melewati sebuah pohon kuno yang besar, dia memiliki energi pedang, melewati cabang-cabang dan dedaunan yang lebat dan menyembunyikan seorang siswa di antara cabang-cabang, siap untuk memulai melawannya, potong. Tidak hanya tajam, tetapi hal yang paling menakutkan bagi semua penonton adalah bahwa gas pedang Chu Xingyun terlalu cepat dan cahaya yang berkedip seperti kilat, dia langsung melintasi kekosongan dan muncul di depan target. Selama pemenggalan sepanjang jalan, hati Chu Xingyun memasuki sumur kuno, tidak ada jejak riak, dan pengetahuan spiritual tentang keheningan seperti air, mencerminkan semua perubahan di sekitar. Satu rumput, satu pohon, satu bunga, satu daun, semua tercermin dalam lautan pengetahuan Chu Xingyun. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak menghitung berapa banyak musuh di sana, atau berapa banyak yang telah dia bunuh. Singkatnya, semua target yang muncul dalam lingkup kesadaran spiritualnya terbunuh oleh pedangnya. Akhirnya, dalam kilatan cahaya putih, Chu Xingyun muncul di ruang persiapan pertempuran. Jelas prajurit yang baru saja dipenggal adalah lawan terakhir. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chu Xingyun juga tahu bahwa, dengan kekuatannya saat ini, dan dihiasi dengan set lengkap tulang jiwa emas, kenaikan kecil ke rumah sakit ini benar-benar hanya pemandangan yang lewat. Jika bahkan lebih sulit untuk mendapatkan pendidikan tinggi di distrik ini, maka bicarakan apa yang mendominasi pengadilan tinggi. Terus terang, bahkan dengan jenius pengadilan tinggi Nanming, lawan superior Chu Xingyun hanya bisa melihat 5 orang. Dongfang Tianxiu, Liar Ximen, Nangong Junji, Liar Kitano, Sima Singkong. Sepanjang waktu, 5 orang ini mencari masalah dengannya, tapi hanya itu sebelumnya, kali ini. Gilirannya untuk mengetahui kemarahan mereka. Segera putaran pertama pertandingan berakhir, dan hanya ada lebih dari 1.000 orang yang tersisa untuk lebih dari 10.000 orang. Pertandingan berikutnya tidak berbeda dari babak pertama. Dalam 2 putaran berturut-turut, Chu Xingyun mengambil sikap yang sama dan mengecilkan semua lawan. Setiap tahun, ada orang yang dipromosikan ke rumah sakit, tetapi orang yang sekuat Chu Xingyun tidak pernah muncul.
Dari sudut pandang para pengamat, para pejuang yang awalnya tampak agung dan agung tiba-tiba berubah menjadi ayam dan anjing asli, menghadap Chu Xingyun, seperti anak berusia 3 tahun, tanpa perlawanan. Paksaan. Apakah mereka terlalu lemah? Lelucon apa? Ada lebih dari 1 juta orang di majelis rendah. 10.000 orang ini pada dasarnya adalah segelintir yang terkuat. Banyak dari mereka adalah saudara yang bergengsi, terkenal dan terkenal. Pada saat-saat biasa, orang-orang ini jauh di atas kepala, kemanapun mereka pergi, semua orang takut dan menghindarinya. Itu disebut tokoh heroik. Tapi hari ini, di depan Chu Xingyun, tidak peduli seberapa flamboyan dan kuatnya orang-orang ini, dan betapa sengitnya mereka semua tampak sangat lemah. Tidak ada yang bisa memaksa Chu Xingyun untuk membuat pedang kedua. Setelah memenangkan 3 ronde berturut-turut, Chu Xingyun dan 9 lawan lainnya masuk 10 besar. Puncak pertempuran akan segera dimulai. Ada 3 jam untuk beristirahat sebelum final promosi perguruan tinggi. Sisi Chu Xingyun tentu saja tidak membutuhkan penyortiran, apalagi tulang jiwanya yang keemasan, atau ilmu pedang Cinanya, tetapi pengalaman dan pengalamannya yang ribuan tahun tidak sebanding dengan orang-orang ini. Di sisi lain, 9 lawan Chu Xingyun tidak berpikir begitu. Dalam pandangan mereka Chu Xingyun bahkan lebih kuat, dan dia juga orang. Setiap orang memiliki usia yang sama. Bahkan jika ada celah itu tidak akan pernah terlalu besar. Jika 9 dari mereka bisa bersatu, bahkan jika Chu Xingyun lebih kuat. Di Menara Tongtian, di ruang pertempuran, kecuali Chu Xingyun, semua 9 lawan berkumpul di sini. Suasana di Longe sangat menyedihkan, semua orang tampak dalam, jelas, semua orang mengerti bahwa jika semua orang tidak bersatu, maka mereka benar-benar tidak bisa menahan panen Chu Xingyun. Setelah keheningan yang lama, salah satu pejuang berambut hijau berkata dengan suara yang dalam, lagi pula aku tidak banyak bicara, aku masih mengatakan itu, tim pertama yang mengalahkan Luo Yun, dan kemudian kita akan mengambil permainan lain. Mengangguk kepalanya, prajurit lain beralasan, 3 dari kita memiliki keterampilan kontrol yang kuat. Selama dia mengendalikannya, dia pada dasarnya sudah mati. Dalam tawa yang aneh, seorang prajurit yang tampak aneh tersenyum dan berkata, roh bela diri saya memiliki fungsi penyembunyian kelompok. Begitu kita mulai, kita dapat berkumpul bersama. Saya memulai teknik Kuguang, sembunyikan, tunggu senang bisa dekat dengan anak ini. Mendengar ini, semua orang tersenyum penuh semangat, membuka mulut mereka satu demi satu, dan memperkenalkan spesialisasi mereka satu persatu. Untuk mengalahkan Chu Xingyun, mereka dianggap bekerja sama. Semua orang tahu dengan jelas bahwa kekuatan Chu Xingyun ada di sana. Hanya dengan keterbukaan dan ketulusan dan persatuan akan ada peluang kemenangan. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, berdiskusi 3 jam, sampai waktu pertempuran menentukan Seng Yuan Dabi, dan sekelompok 9 talenta meninggalkan ruang pertempuran dengan penuh percaya diri. Di mata semua orang, Chu Xingyun sudah mati saat ini. Lampu putih menyala, dan Chu Xingyun muncul di medan perang. Setelah melihat sekeliling dan melihat ke arah, Chu Xingyun mengambil langkah dan berbalik di hutan primitif yang lebat. Sebelum hari ini, dia tidak bertarung untuk waktu yang lama. Chu Xingyun sedikit bersemangat di bawah antusiasme pertempuran yang telah lama hilang. Di sepanjang jalan, semua monster dan binatang tercekik dengan energi pedang, dan tempat-tempat yang mereka lewati dihancurkan. Di aula penonton, melihat perjalanan kasar Chu Xingyun, tidak ada yang bersorak, dan wajah semua orang ditutupi dengan kekhawatiran. Melalui gambar-gambar di dinding, semua orang jelas melihat bahwa, kecuali Chu Xingyun, 9 orang lainnya telah berkumpul bersama dan menyalakan kemampuan mereka untuk menutupi sosok 9 orang. Teknik cahaya melengkung sangat misterius, setelah dilemparkan, ia dapat melepaskan perisai cahaya melengkung berbentuk mangkuk untuk menutupi target. Perisai cahaya melengkung dapat menekuk cahaya, dan segala sesuatu yang tersembunyi di bawah perisai menjadi tidak terlihat dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Di kursi penonton, meskipun semua orang tahu bahwa 9 orang itu tersembunyi dalam depresi di tepi kolam, tetapi mata telanjangnya tidak dapat menemukannya sama sekali. Di mata kekhawatiran semua orang, Chu Xingyun berbalik dan bergegas ke posisi di mana 9 orang disergap. Melihat langkah dan keberanian Chu Xingyun, semua orang diam-diam khawatir untuk Chu Xingyun. Secara khusus, Lilac dan Sister Dingning mengepalkan tangan mereka, berteriak dalam hati mereka, hati-hati. Hati-hati, Brother Luo Yun. Mereka menyergapmu di depan. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cara bagi suara di luar untuk ditransmisikan ke medan perang surgawi. Di bawah pengawasan semua hadirin, langkah kaki Chu Xingyun akhirnya melangkah ke rumput di tepi kolam. Melihat bahwa Chu Xingyun hendak melangkah ke lingkaran penyergapan, tiba-tiba wajah Chu Xingyun tidak bisa membantu berubah. Di bawah perhatian semua orang, murid mata Chu Xingyun berkontraksi tajam, dan di matanya, cahaya yang tajam terpancar. Menghadapi adegan ini, semua penonton meluruskan angsa, yang merupakan intuisi seorang pejuang. Dia tidak melihat apa-apa, dia tidak menemukan apa-apa, tetapi begitu dia dalam bahaya, persepsi sadar akan merangsang sistem kewaspadaannya.
Sisi persepsi misterius ini disebut intuisi prajurit. Mirip dengan kontraksi pupil dan rambut dingin yang tegak, ini adalah reaksi otomatis dari tubuh, itu tidak dikendalikan oleh kesadaran, dan Anda tidak bisa berpura-pura. Banyak orang telah mencoba melihat apakah mereka dapat mengendalikan kontraksi dan pembesaran pupil mereka, dan apakah mereka dapat mengendalikan rambut dingin yang naik turun. Tetapi ternyata ini benar-benar tidak terkendali. Tirai dinding besar menempatkan sosok Chu Xingyun sangat besar. Melihatnya dari jarak dekat, murid Chu Xingyun langsung menyusut. Bulu-bulu dingin di tubuhnya tidak terlihat sama sekali karena pakaian itu, tetapi bulu tipis di wajah Chu Xingyun berdiri pada saat yang sama, dan akarnya tajam seperti jarum, seolah-olah membantu Chu Xingyun melawan kedatangan serangannya biasa saja. Sudah terlambat untuk mengatakan, lalu. Pada saat dia merasakan krisis yang fatal, Chu Xingyun mengayunkan pedangnya. Di bawah ancaman mematikan, Chu Xingyun masih bisa menyembunyikan kekuatannya, dan badai Jianqi langsung muncul dari pedang. Untuk Chu Xingyun, itu tidak bisa diterima untuk gagal, bahkan, dia kalah dari Dongfang Tianxiu tahun lalu. Tetapi dalam perbandingan ini, dia benar-benar tidak mampu kehilangan. Jika parit sungai kecil seperti itu dapat membalikkan kapal, lalu apa yang ingin Anda mendominasi majelis tinggi? Anda tahu, bahkan prajurit terkuat di majelis rendah, setelah pergi ke majelis tinggi, tidak lain adalah pemula yang paling rendah hati dan terlemah. Melihat Chu Xingyun memotongnya dengan pedang, ke-9 prajurit itu jelas menyadari bahwa mereka telah ditemukan. Tiba-tiba muncul, 9 orang menunjukkan tubuh mereka secara bersamaan, tetapi pada saat berikutnya, semua orang menunjukkan warna keputusasaan. Melihatnya, dengan pedang Chu Xingyun berayun keluar, badai yang sepenuhnya terbentuk oleh gas pedang emas menjerit dan melewatinya. 13 roh pedang emas, seperti sekelompok tawon yang marah, berputar dalam pola berselang-seling, memukulkan busur anggun, dipenggal dari segala arah. Dalam suara dahsyat memecahkan langit, meskipun 9 orang telah bekerja keras untuk melawan, bisakah roh pedang Chu Xingyun dilawan oleh orang-orang di dunia nirvana? Jika itu di luar sekarang, mungkin dengan bantuan senjata dan baju besi dari tingkat ventilasi, mereka juga dapat menahan badai gas pedang ini, setidaknya mereka tidak akan terbunuh di tempat. Tapi jangan lupa, ini adalah medan perang surgawi, dan semua senjata dan baju besi tidak bisa dibawa masuk. Meskipun Chu Xingyun tidak bisa membawa slasing sword ke medan perang surgawi, tulang jiwa emasnya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh, dan sebagai bagian dari tubuh, itu tidak dapat dipotong. Setiap potongan tulang jiwa emas setara dengan senjata kekaisaran. 7 potong tulang jiwa emas tingkat artefak kekaisaran saling bertautan satu sama lain. Chu Xingyun setara dengan sekering tentara kekaisaran dalam tubuh. Bayangkan, roh pedang yang didesak oleh tentara kekaisaran, dapatkah itu ditentang oleh tubuh biasa? Aman untuk mengatakan bahwa jika tidak ada baju besi atau senjata pertahanan tingkat kaisar, tubuh daging dan darah pada dasarnya tidak bisa menahan gas pedang yang diayunkan oleh tentara kekaisaran. Antara 13 pedang emas memotong ki secara horizontal dan horizontal, hanya dalam beberapa saat, 9 orang yang mencoba melancarkan serangan langsung terpotong. 13 pedang ki, di bawah pola silang, setelah beberapa saat terhuyung-huyung, semuanya benar-benar berakhir. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun di tirai dinding, semua orang tidak bisa menahannya dan membuka mulutnya untuk berteriak. Kuat, itu terlalu kuat, terlalu kuat. Jika itu hanya kuat, maka pria ini masih memiliki naluri seorang pejuang. Semua serangan dan serangan diam-diam tidak ada gunanya. Pikirkan situasinya, bagaimana orang seperti itu bisa mengalahkan. Begitu mereka bertemu, mereka dapat dengan mudah membunuh target dengan pedang. Ada niat untuk menyergap dan menyelinap serangan, tetapi di bawah naluri prajurit, mereka sudah akan memiliki pedang tanpa menunggu Anda untuk memulai. Terutama, pedang yang diayunkan Chu Xingyun pada akhirnya begitu kuat sehingga ia berbalik ke langit. Satu pedang mengubah 13 pedang ki, dan 13 pedang ki terkondensasi menjadi badai pedang ki. Pada saat itu sama dengan 13 Chu Xingyun. Dari semua arah, itu menyerang 9 orang. Bagaimana melawan ini? Para pejuang seperti ini, mereka tidak akan dengan mudah meyakinkan orang, dan hanya mereka yang kuat melawan langit akan mendapatkan dukungan mereka yang paling setia. Di hadapan ketidaktahuan Chu Xingyun yang tidak dapat dipahami, bahkan jika mereka diberi kerja keras 100 tahun lagi, mereka tidak akan ingin mengalahkan Chu Xingyun hari ini. Kesenjangannya terlalu besar. Antara tepuk tangan dan guntur, Lailak dan Ding Ning tidak bisa menahan alis, kakak Luo Yun benar-benar terlalu kuat. Meskipun saya tahu bahwa dia kuat sebelumnya, dan bahkan melihatnya ditembak, tetapi seperti hari ini, dengan tembakan 1 ke 9, tetapi satu tembakan paku, jangan membicarakannya sebelumnya, saya bahkan belum pernah mendengarnya. 9 lawan terbunuh dalam hitungan detik, sejarah resmi pertandingan berakhir, tahun ini dipromosikan ke rumah sakit, Chu Xingyun memenangkan kejuaraan. Tapi apa yang membingungkan Chu Xingyun adalah bahwa permainan sudah jelas berakhir, tapi mengapa, dia masih tinggal di medan perang surgawi ini tanpa kembali ke ruang persiapan tempur. Pada saat linglung, langit di atas langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni. Hijau kuning merah putih hitam.
Selama pembuatan 5 warna, terkondensasi menjadi pita cahaya cantik, yang jatuh seperti pelangi dan meluas ke bagian atas kepala Chu Xingyun. Melihat cahaya pelangi berwarna-warni yang aneh ini, Chu Xingyun terkejut, ada apa ini? Formasi rune di medan perang surgawi tidak salah. Menghadapi cahaya pelangi jatuh dari langit, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, melarikan diri dengan cepat saat dia bergerak. Sangat disayangkan bahwa kecepatan jatuh dari pelangi jauh lebih cepat daripada kecepatan bergerak Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun berlari begitu cepat, ia bahkan melakukan beberapa serangan udara berturut-turut, tetapi 5 lampu pelangi masih gagal untuk dibuang, semakin dekat dan lebih dekat ke Chu Xingyun. Melihat bayangan dinding, Chu Xingyun melarikan diri dengan panik, untuk sementara waktu, seluruh aula diam. Ini, apa yang terjadi? Apa yang dia berlari? Kelima lampu pelangi ini tidak berbahaya, bahkan ini adalah hadiah untuk juara dan juara. Setelah setrum sesaat, semua hadirin tertawa, jelas, semua orang menebaknya, Luo Yun yang sangat kuat ini, jelas tidak tahu apa 5 lampu pelangi itu. Dalam tawa semua orang, Chu Xingyun akhirnya gagal melarikan diri, dan 5 lampu pelangi jatuh akurat di atas kepalanya. Dengan 5 lampu pelangi mulai, tubuh Chu Xingyun terbanting di tempat dan dia ingin bergerak dalam satu langkah. Di antara 5 lampu pelangi, kayu emas, air, api dan bumi, dan energi 5 baris terus-menerus memberi makan dan memperbaiki tubuh Chu Xingyun. Jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal telah sangat dipelihara dan diperbaiki. Apa yang membuat Chu Xingyun paling sering menangis dan tertawa adalah bahwa dengan masuknya energi dari 5 elemen, wilayahnya juga meningkat dan segera menerobos ke Nirvana Eightfold Heaven. Bahkan di surga ke-8 Nirvana, energi dari 5 elemen tidak terputus, dan dia masih gila di tubuh Chu Xingyun. Berbicara tentang itu, dia juga melemparkan dirinya sendiri. Awalnya, 5 lampu pelangi hanya dapat meningkatkan dunia, tetapi Chu Xingyun melarikan diri sepanjang jalan dan merentangkan 5 lampu pelangi tidak kurang dari 10 kali. Ketika volumenya meningkat 10 kali lipat, kapasitasnya secara alami meningkat 10 kali lipat, jadi, bahkan jika alam surga dinaikkan, energi beraneka warna tetap tidak mengkonsumsi cahaya. Waktu berlalu setiap menit. Segera, cahaya berwarna-warni lain terpancar dari tubuh Chu Xingyun, Nirvana Jiaoshongtian. Merasakan 5 lampu pelangi tak berujung, Chu Xingyun tidak bisa menahan diam-diam menangis, apa yang bisa saya lakukan? Satu tidak baik, tapi saya bisa menerobos ke alam Kaisar Wu hari ini. Berubah ke orang lain, yang bisa menerobos ke Kaisar Wu Realm begitu cepat, itu hal yang baik yang tidak dapat dicari. Tapi untuk Chu Xingyun, Kaisar Wu tidak terburu-buru, dan dia tidak terburu-buru. Dengan rincian Chu Xingyun, pencapaian Kaisar Wu hanya masalah waktu, jadi aku tidak terburu-buru saat ini. Harus diketahui bahwa begitu Kaisar Wu tercapai, Kaisar Tianyi dapat muncul kapan saja, dan dia akan dikalahkan. Meskipun Chu Xingyun tidak takut mati, pada kenyataannya, dia belum hidup cukup. Ada terlalu banyak kekhawatiran dan terlalu banyak hal di hatinya. Dia tidak punya waktu untuk mengatur. Di ruang penindasan paksa, energi dari 5 elemen akhirnya mengering, dan cahaya pelangi berwarna-warni secara bertahap redup, dan akhirnya menghilang ke dalam kekosongan. Cahaya putih menyala, Chu Xingyun akhirnya meninggalkan medan perang Tongtian dan kembali ke ruang persiapan tempur. Menyeka keringat di dahinya, merasakan energi bergelombang di tubuhnya, Chu Xingyun tertawa getir. Sekarang, selama 3 hari mundur, Kaisar Wu akan tercapai, tetapi pada kenyataannya, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berdiri dan meninggalkan ruang persiapan tempur. Begitu dia keluar, pengawas Dabi yang dipromosikan ke rumah sakit bergegas dan menyerahkan kartu merah kepada Chu Xingyun. Mengambil kartu merah dengan kosong, Chu Xingyun bingung, ini. Tertegun dan menatap Chu Xingyun, monitor adalah pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu, dan mereka semua memenangkan kejuaraan, tetapi tidak tahu apa hadiah kejuaraan itu. Setelah berdeham, pengawas menjelaskan, kartu ini adalah hadiah yang bisa Anda dapatkan ketika Anda dipromosikan ke kejuaraan. Dengan kartu ini, Anda bisa pergi ke Akademi Nanming, Departemen Nirvana, dan memilih sekolah yang unik untuk dipelajari. Universitas Nanming. Mendengar nama ini, Chu Xingyun bergidik. Sama seperti Chu Xingyun, yang memiliki perpustakaan sendiri, di Tianyi memiliki akademi sendiri. Perlu disebutkan bahwa akademi ini bukan lembaga pengajaran, tetapi perpustakaan yang sangat besar. Dia dengan senang hati mengeluarkan kartu perguruan tinggi. Setelah Chu Xingyun berterima kasih kepada penyelia, dia bertemu dengan Lailak dan Ding Ning dan meninggalkan Tower of Heaven. Dia tidak terburu-buru untuk pergi ke Nanming College untuk pertama kalinya setelah semua. Sister Lailak bersikeras merayakannya, meskipun Chu Xingyun tidak tertarik dengan apa yang disebut perayaan, dia tidak pandai menolak pengaturan Suster Lailak. Sister Lailak melakukan ini karena alasan yang dalam. Melalui perayaan ini, Sister Lailak juga memberitahu semua orang di majelis rendah Nanming bahwa Luo Yun yang terkenal adalah kartu truf kami. Meskipun dia dipromosikan ke pengadilan tinggi Nanming, dia tidak meninggalkan Akademi Nanming. Saat status Luo Yun berangsur-angsur membaik, pengaruh dan kekuatannya akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Dengan Luo Yun sebagai pendukung, tidak ada yang berani memulai melawan tim Lailak.
Untuk berurusan dengan tim Lailak, Luo Yun harus diselesaikan terlebih dahulu, jika tidak mereka akan menghadapi kemarahan Luo Yun kapan saja. Awalnya, Sister Lailak hanya ingin menahan gala ini di kantin besar kampus, tetapi karena mereka ingin menjadi lebih besar, bagaimana mungkin Chu Xingyun tidak membantu? Majelis rendah Nanming, kapten tim teratas, semua menerima surat undangan dari tim Lailak mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam pesta perayaan malam ini. Untuk kejuaraan tahun ini, semua orang harus memberi wajah, jika tidak mungkin Luo Yun tidak bisa banyak membantu mereka tetapi terlalu sederhana untuk menyakiti mereka. Yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa pesta perayaan ini sebenarnya diadakan di restoran Jinfeng. Anda harus tahu bahwa restoran Jinfeng, bahkan murid-murid orang kaya dan berkuasa di majelis tinggi, tidak bisa makan sering. Adapun siswa sipil di majelis rendah, mereka bahkan tidak berani memasuki gerbang. Saat malam tiba, Chu Xingyun, bersama Lailak dan Ding Ning, tiba di restoran Jinfeng. Melihat restoran Jinfeng yang megah dan megah, saudari Lailak dan Ding Ning tidak bisa membantu tetapi memperlambat. Dengan ragu-ragu memandang Chu Xingyun dan berkata, "Kakak Luo Yun, barang-barang di restoran Jinfeng ini sangat mahal. Apakah Anda yakin baik-baik saja?" Ding Ning mengangguk cemas, "Ya. Saya mendengar bahwa segelas air dan anggur di sini bernilai 100.000 batu roh. Ada ribuan orang. Jika Anda minum hanya satu gelas anggur, Anda memerlukan 100 juta batu roh. 100.000 arak air anggur batu." Mendengar kata-kata Lailak dan Ding Ning, Chu Xingyun tertawa tak terkendali. Untuk 100.000 cangkir, itu hanya daun bambu biasa yang diseduh dari nasi bambu, tetapi hanya minuman keras kelas atas di restoran Jinfeng. Daun bambu asli yang ditebus dengan empulur es, Anda tidak bisa membelinya begitu saja jika Anda punya uang. Tanpa status dan status tertentu, Anda tidak akan menjual kepada Anda tidak peduli berapa banyak Anda membayar. Lantai kedua dari restoran Jinfeng dibungkus oleh Chu Xingyun. Pesta perayaan hari ini diadakan di sini. Begitu dia memasuki restoran Jinfeng, Yu Zai menyambutnya sesegera mungkin. "Saya mendengar bahwa bos akan mengadakan pesta tamu dan teman hari ini, dan Anda berani lalai. Saya bergegas pertama kali dan bersumpah untuk membuat beberapa hidangan sendiri, memberi bos rasa dan membiarkan dia merasakan kemajuannya baru-baru ini." Sejak mengambil alih restoran Jinfeng, Yu Zai hanya merasa bahwa dia telah dilahirkan kembali dan hidupnya menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Selain berpartisipasi dalam kompetisi medan perang Tongtian, Yu Zai menghabiskan seluruh waktunya di restoran Jinfeng, terus-menerus meneliti hidangan yang indah. Dengan bergabungnya Yu Zai, perkembangan Jinfeng Restaurant menjadi semakin cepat, hanya dalam waktu 1 tahun, telah melampaui banyak pesaing dan menjadi restoran paling terkenal umat manusia, tidak ada seorang pun. Sejak Yu Zai mengambil alih, daun bambu hijau asli pada dasarnya tidak lagi dijual tetapi digunakan oleh Yu Zai sebagai bumbu. Hanya piring dengan nilai lebih dari 100.000 akan memenuhi syarat untuk sedikit daun bambu, dan piring dengan nilai lebih dari 1 juta akan digunakan dalam jumlah besar oleh Yu Zai. Anda tahu, daun bambu hijau terbuat dari empulur es, dan empulur es kaya akan aroma rempah, bunga, dan buah-buahan. Bagi Yu Zai, ini hanyalah bumbu yang paling fantastis. Mengambil Zhu Yixing sebagai intinya, semua hidangan yang diluncurkan oleh Yu Zai tidak dapat disalin, kecuali jika pihak lain juga memiliki daun bambu hijau asli, jika tidak rasanya salah. Melihat banyak lemak Yu Zai, Sister Lailak tidak banyak berpikir, hanya berpikir bahwa itu adalah teman masa kecil Chu Xingyun, dan dia tidak peduli. Lagi pula, siapa yang tidak punya dua teman ketika dia masih kecil? Sepanjang jalan ke lantai 2, Yu Zai tersenyum dan berkata, "Bagaimana bosnya, lingkungannya baik-baik saja, tapi aku menyesuaikan sepanjang sore." Melihat aula lantai 2 yang megah, Lailak dan Ding Ning menumbuhkan mulut mereka. Perhatikan baik-baik, tanah ditutupi dengan batu bata giok yang dipotong dari batu giok, dan lampu dan lentera yang indah di dinding dihiasi dengan permata yang cemerlang. Ratusan meja besar ditempatkan di lantai aula, dan setiap meja dapat menampung belasan orang. Meja dan kursi terbuat dari kayu mahoni, dan kursi serta meja bertatakan emas dan perak, dan didekorasi dengan batu giok dan batu permata. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Anda hanya memindahkan kursi dari sini, Anda akan dapat menjual 18 juta. Khawatir memegangi lengan Chu Xingyun, Lailak dan Ding Ning, mereka semua panik, seperti seorang gadis kecil yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Jika ini meremukkan ubin lantai giok, atau menghancurkan kursi, atau beberapa tamu diam-diam merebut permata di atas meja dan kursi, berapa banyak yang Anda harus kehilangan? Dengan lembut meraih, menggosok safir hias di kursi di sampingnya, Lailak dapat memastikan bahwa ini jelas safir sungguhan, karena dia telah melihatnya. Ketika tidak ada basis tim sebelumnya, seorang gadis di asrama Lailak dikejar oleh seorang pria kaya, dan dia menerima cincin safir seperti itu. Berakhirnya gadis itu tidak baik setelah bosan dengan putra kaya, ia meninggalkannya tanpa ikatan. Namun, gadis itu tidak sedih karena dia menjual lebih dari 3 juta batu roh setelah menjual cincin safir yang diberikan orang kaya kepadanya. Tapi apa nilai batu safir itu senilai 3 juta batu roh dibandingkan dengan batu safir di depannya?
Ingat cincin safir seukuran kacang, dan kemudian lihat safir setengah telur di depan Anda. Berapa biayanya? Mengangguk dengan puas, meskipun Chu Xingyun tidak berpikir betapa mewah dan megahnya itu cukup untuk menghibur para kapten tim di majelis rendah. Saat mengobrol dengan Yu Zai, Chu Xingyun berbalik dan melihat bahwa Lailak menyentuh safir tanpa diduga. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, jangan membacanya, itu hanya hal biasa. Hal-hal biasa. Tertegun, dia menatap Chu Xingyun dan kemudian safir. Lailak berkata dengan terkejut, apakah kamu mengatakan bahwa safir ini palsu? Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata, aku tidak mengatakan itu palsu, itu hanya, bahkan jika itu adalah permata yang nyata, itu hanya batu, kan? Pandangan sekilas Chu Xingyun, bagaimana dia bisa memahami cinta gadis itu untuk perhiasan sebagai laki-laki? Melihat tatapan Lailak yang memanjakan, Chu Xingyun mengangkat bahu tak berdaya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak bisa mengikatkan permata dari kursi dan memberikannya padanya. Tidak hanya cengkeh, tapi Ding Ning tidak jauh lebih baik, dengan lembut membelai batu permata fuksia yang tergabung di meja makan, mata penuh dengan keracunan. Melihat mata kabur Lailak dan Ding Ning, Yu Zai memalingkan matanya dan tersenyum dan berkata, bos, akan ada lelang malam ini, dan akan ada lelang artefak kerajaan yang terbuat dari berbagai batu permata. Senyum muncul di matanya. Chu Xingyun berkata, bagus sekali, kamu pergi ke sana untuk mencoba mengatur aksesori yang indah untuk menembak, apakah kamu mengerti maksudku? Setelah melihat Lailak dan Ding Ning, Yu Zai berkata, ayolah, bos, aku berjanji untuk mengatur semuanya dengan benar. Dia tersenyum dan mengangguk, karena banyak yang bukan dari Chu Xingyun, dia tidak bisa langsung memberikannya. Sebagai barang lelang yang dipercayakan oleh orang lain, itu harus dilelang. Bukan tidak mungkin untuk mengambilnya secara pribadi, tetapi melanggar aturan. Siapa yang akan mempercayai rumah lelang Jin Feng di masa depan? Namun, jika Anda hanya memobilisasi sementara item pelelangan dan mengubah urutan item pelelangan, masalahnya tidak besar. Setelah semua alasannya dapat ditemukan dengan santai. Faktanya, Yu Zai melakukan hal itu. Setelah meninggalkan lantai 2, dia segera menghubungi beberapa penjual dan diam-diam memberitahu mereka bahwa ada orang-orang super kaya yang berpartisipasi dalam pelelangan malam ini dan ingin menjual bayi itu dengan harga yang bagus. Cocok. Menghadapi hal yang begitu baik, penjual mana yang tidak setuju? Siapa yang tidak ingin bisa menjual bayi mereka sendiri dengan harga yang sangat mahal? Belum lagi bagaimana Anda memilih perhiasan di pelelangan. Di sisi lain, saat malam tiba, para kapten tim pertempuran di pengadilan rendah Nanming tiba satu demi satu. Majelis rendah Nanming, dengan jumlah total lebih dari 1 juta dan puluhan ribu tim, tentu saja tidak mungkin mengundang mereka semua. Bahkan, Sister Lailak mengundang tim yang paling kuat di antara puluhan ribu tim ini. Ada total 1000 tim, dan masing-masing tim hanya perlu mengirim satu perwakilan. Namun, kenyataannya adalah bahwa banyak orang datang dengan pacar mereka, jadi meskipun hanya 1000 orang yang diundang, lebih dari 1400 orang benar-benar datang. Untungnya, lantai kedua dari restoran Jin Feng cukup besar, terutama meja makan emas dan perak, yang masing-masing dapat menampung hingga 15 atau 6 orang, sehingga tidak masalah sama sekali. Hampir 1500 orang, duduk di sekitar ratusan meja, dan segera, hidangan yang indah dibesarkan seperti air. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.